أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah membahas tentang isim alam. Ya, isim alam itu ada yang syakhsi, ada yang jinsi, nama individu, perorangan, dan ada nama kelompok atau jenis. Ada juga isim alam itu nanti dibagi kepada isim, nama, kunyah, nama yang dimulai dengan kata abu atau ummu, lalu laqab. Laqab itu adalah nama yang disematkan oleh orang lain kepada seseorang berkaitan dengan sifatnya, kepribadiannya, dan lain sebagainya. Baru yang terakhir, isim alam itu juga terbagi kepada mufrad dan murakkab. Ya, mufrad itu berarti namanya terdiri hanya dari satu kata saja. Contoh Muhammad, itu berarti isim alam yang mufrad. Lalu ada isim alam yang murakkab. Ya, contohnya Abdullah, terdiri dari dua kata. Jadi insyaallah kita akan lanjut kembali masih dalam pembahasan isim ma'rifah. Ini berikutnya faslun, satu pasal, ismul isyarah, isim isyarah. Apa yang dimaksud dengan isim isyarah? Ma wudi'a li musyari ilaihi. Itulah ta'rif daripada isim isyarah. Ma wudi'a li musyarin ilaihi, kata yang diletakkan untuk menunjuk sesuatu, li musyarin ilaihi. Jadi bahasa kitanya isim isyarah itu adalah kata tunjuk, ya, ini atau itu, ya, itulah isim isyarah. Jadi isim isyarah ini masuk dalam kategori isim ma'rifah, ya, yang bermakna khusus. Kalau dalam bahasa Indonesia isim isyarah itu sederhana. Kalau yang dekat kita bilang ini, kalau yang jauh kita bilang itu. Cuma itu saja. Nggak ada bedanya yang kita tunjuk itu laki-laki atau perempuan. Tidak ada bedanya yang kita tunjuk itu satu atau dua atau banyak. Nggak ada bedanya, sama. Kalau dekat tetap kita bilang ini, kalau jauh tetap kita bilang itu. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Ya, dalam bahasa Arab itu lebih terperinci lagi.
Kita lihat pembahasannya. Wa huwa, dan dia kata yang digunakan untuk menunjuk tadi. Yang pertama za. Za. Jadi kalau kita mau menunjuk, gunakan kata za. Nah, za ini kita gunakan lil mufradil mudzakkari, untuk mufrad mudzakkar. Mufrad yang menunjukkan satu, mudzakkar laki-laki itu. Jadi za. Itu isim isyarah yang pertama. Wadhi atau dihi, ya boleh di hanya disukunkan, boleh juga dihi. Wadhi ti atau dihi boleh, ya. Wata dan ta. Ti ta. Yang 5 ini lil mufradatil muannatsati, untuk mufrad yang muannats. Jadi kalau yang kita tunjuk itu satu orang perempuan, maka kita gunakan zi. Ya, kita gunakan zi. Gitu. Kalau yang kita tunjuk itu seorang laki-laki, kita katakan za. Ya, contoh za rajulun. Ini seorang laki-laki. Atau zi imra'atun. Ini seorang perempuan, begitu. Wadani lil mudzakkal mudzakkari fi halatir raf'i, dan dzani untuk mutsanna mudzakkar fi halatir raf'i, pada keadaan rafa'. Wadaini fi halatain nasbi wal jarri, dan zaini pada keadaan nasab dan jar. Jadi zani ini kalau kita lihat ya sama kayak musanna pada umumnya, ya, ada alif dan nun, ya kan? Kalau kita buat musanna kan kayak gitu. Kitabun menjadi kitabani, gitu kan? Qalamun qalamani. Kalau ketika rafa', kalau ketika nasab, qalamun menjadi qalamaini, kitabun menjadi kitabaini. Sama isim isyarah ini gitu juga. Asalnya kan za, ya, nanti menjadi zani atau zaini. Watani lil mutsannal muannatsi fi halatir raf'i, dan tani untuk mutsanna muannats dalam keadaan rafa'. Wataini fi halatain nasbi wal jarri, dan taini untuk mutsanna juga tapi dalam keadaan nasab dan jar. Sama ya, ini juga hampir sama dengan mutsanna yang zahir, yang biasa, ya. Tani dan taini. Walil jam'i mudzakkaran kana aw muannatsan ulai. Dan untuk jamak, baik yang jamaknya mudzakkar atau muannats, itu isim isyarah yang digunakan adalah ulai bil maddi, dengan membaca mat. Maksud membaca mat ini ada hamzah di ujungnya. Jadi dia kayak jadi mat wajib, ya. Ulai ada hamzah di ujungnya. Indal hijaziyin, ya, menurut hijaziyin, orang-orang Hijaz, ya. Wabil qasri, dan dengan qasr. Indat tamimiyin, menurut orang-orang Bani Tamim. Kalau bil qasri kayak mana? Dibuang hamzahnya. Tadi kan ulai ada hamzahnya, ya. Jadi la itu panjangnya wajib. Jadi mat wajib dia. Kalau bil qasri bukan berarti dibaca pendek, enggak. Maksudnya panjangnya tak sampai 5
harakat, dibuang hamzahnya, berarti menjadi ula. Ya, la panjang lanya hanya dua harakat. Yang dua harakat itu bisa diistilahkan dengan qasri, ya. Tapi kalau dia ula, tentu bentuk alifnya itu berbentuk iya. Tulisannya begitu. Ula, bukan lam alif, bukan, ya. Tapi lam baru alifnya berbentuk seperti huruf ya. Ula gitu. Jadi boleh dibilang ulai bil mad, ya, mad wajib muttasil. Boleh juga ula, yaitu bil qasri, mad apa namanya? Mad asli saja, mad asli saja. Ah, inilah dia isim-isim isyarah itu. Ya, gue ulangi lagi. Za ini untuk mufrad mudzakkar, zihi, apalagi tihi, baru ta. Ini untuk mufrad muannas. Kemudian untuk musanna, zani dan zaini untuk muzakkar, tani dan taini untuk muannas. Kemudian ulai atau ula itu untuk jamak, sama ada dia muzakkar ataupun dia muannas. Wa yajuzu dukhuluha at-tanbihi ala asma'il isyarati, dan boleh masuk ha at-tanbih, namanya ha at-tanbih, ala asma'il isyarati, atas isim-isim isyarah. Nahu contohnya hada. Jadi selama ini kalian mungkin taunya kalau isim isyarah itu hada. Sebenarnya yang menjadi isim isyarahnya bukan hada. Yang jadi isim isyarahnya mana? Za, hanya za saja. Hanya itu namanya litanbih. Apa tanbih? Memberi peringatan. Ya, tanbih. Hada, supaya ketika kita mau menunjuk itu orang mengarahkan perhatiannya kepada kita. Itu maksudnya tanbih. Hada kitabun, hadihi aqibatun. Jadi kita bilang hanya itu adalah litanbih, ya, untuk memberikan peringatan. Karena kita mau menunjukkan sesuatu supaya orang fokus kepada apa yang kita tuju. Jadi boleh ditambahkan. Nah, jadi sekarang kalian sudah belajar mutammimah. Jadi ketika disebutkan hadza kitabun, yang menjadi isim isyarah itu hanya za saja. Hanya, bukan isim isyarah. Jadi kalau kita i'rab ha litanbih, itu saja. Za ismul isyarah. Jadi yang menjadi isim isyarahnya adalah za, bukan hadza. Wa hadhihi, begitu juga hadhihi. Ini untuk yang mufrad muannas. Yang isim isyarahnya mana? Zihi. Ya, isim isyarahnya adalah zihi. Ha itu untuk tanbih. Wa hadani dan hadani. Ya, isim isyarahnya mana? Zani. Ha yang ditambah di awal itu litanbih. Wa hadaini, wa hatani, wa hataini, wa haulai. Semuanya yang pakai ha di awalnya, haula, hadani, hataini dan seterusnya, itu semua hanya itu bukan isim isyarah. Hanya itu adalah litanbih, untuk memberikan peringatan. Titik. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan, dan apabila yang ditunjuk itu sesuatu yang jauh, ba'idan, sesuatu yang jauh, al-haqqtasmal isyarati kafan harfiyatan. Kau sambungkan, ya, atau kau kaitkan isim isyarah kaf
kafatan harfiyatan, huruf kaf. Jadi kalau mau menunjuk yang baru, kau mulhaqkan di akhirnya, kau sambungkan di akhirnya itu huruf kaf. Tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyati bihasabil mukhatabi. Tatasarrafu, dia apa ya? Berperan ia apa? Ia kaf itu tasarrufal kafil ismiyati, seperti perannya kaf yang isim, bihasabil mukhatabi, ya, dengan ukuran atau dengan ketentuan mukhatab, lawan bicara. Jadi kafnya sebenarnya kaf huruf, tapi dia sama perubahannya itu nanti seperti kaf yang isim. Mana kaf yang isim? Kaf yang isim mana itu? Ada spidolnya? Ada buat spidol? Enggak. Ya. Kaf yang isim mana? Kaf yang isim itu ya kaki, kuma, kum, kunna. Itu kaf yang isim, dhamir. Ya, dhamir. Sama ada dia dhamir jar atau dhamir nasab muttasil. Ya, dhamir nasab muttasil. Kaki, kuma, kum, kunna. Ya. Jadi kalau kita menunjuk sesuatu yang jauh, yang kita tunjuk itu jauh, yang ada jauh letaknya, bukan di sini, tapi di sana, itu kita mau nunjuk jauh, maka kita tambahkan kaf. Kaf ini bukan isim, bukan dhamir. Ya. Kaf itu huruf. Kaf yang ditambah pada isim isyarah yang menunjukkan jauh itu kaf huruf. Tapi dia perubahannya itu sama kayak kaf dhamir, kaf isim, sama. Kalau yang ditunjuk itu satu laki-laki, ka. Kalau yang ditunjuk itu satu perempuan, ki. Kalau yang ditunjuk itu dua benda, kuma. Kalau yang ditunjuk itu mukhatabnya itu laki-laki banyak, kum. Kalau yang mukhatabnya itu banyak perempuan, kunna. Tapi dia bukan isim, dia adalah huruf. Contohnya apa? Zaka. Nahu zaka. Jadi ketika menunjuk seorang laki-laki, yang mukhatabnya ini laki-laki, zaka, berarti kita bilang zaka rajulun, itu adalah seorang laki-laki. Zaka Muhammadun, itu adalah Muhammad. Ya. Kalau perempuan, yang mukhatabnya itu adalah perempuan, zaki Aisyatu, atau zaki Muhammadun, boleh. Ya, nampak apa bedanya? Apa bedanya itu? Boleh gak kita bilang zaki Muhammadun? Boleh gak? Tidak. Kenapa tak boleh? Hah? Karena mukhatabnya laki-laki. Berarti belum paham. Yang isim isyarahnya mana? Mana isim isyarahnya? Za. Kaf tadi itu adalah untuk mukhatab, berarti bukan yang ditunjuk. Misalnya, Buya ngomong sama si Nazila. Nazila, Buya mau bilang sama si Nazila, mau Buya tunjukkan sama si Nazila bahwasanya itu adalah Muhammad. Nah, benda yang ditunjuk al-musyaru ilaih itu muzakkar atau muannas? Yang mau dia tunjukkan apa? Muzakkar. Muhammad kan yang mau ditunjukkan kan? Muhammad. Berarti muzakkar. Isim isyarahnya apa? Za. Oke. Lawan Buya bicara, mukhatabnya siapa? Nazila. Nazila laki-laki perempuan? Perempuan. Berarti Buya bilang
Ya nazila zaki Muhammadun. Boleh, enggak apa-apa. Ya, zaki Muhammadun. Tapi boleh juga gue bilang zaka Muhammadun. Ya, misalnya gue bicara sama Adam. Ya. Gue mau menunjukkan sama Adam, hai Adam itu namanya Muhammad. Jadi gue bilang zaka Muhammadun. Jadi zanya itu menunjuk kepada Muhammad, ka-nya itu menunjukkan mukhatab Buya itu adalah muzakkar. Ya. Jadi berbeda mukhatabnya, berbeda isim isyarahnya, nggak sama. Ya. Jadi jangan kita samakan. Misal kalau yang gue tunjuk satu laki-laki, apa mudzakkar lah, kita. Lalu mukhatabnya ada dua orang. Mukhatabnya ada dua orang, Arza sama Ihsan. Buya mau menunjukkan kepada Arza dan Ihsan bahwasannya yang di atas ra itu adalah kita. Jadi Buya bilang apa? Apa Buya bilang bahasa Arabnya? Buya bilang itu kitab. Itu kitab. Di atas lemari itu kitab gitu. Tapi Buya ngomongnya sama Arza dan Ihsan. Jadi apa bahasa Arabnya? Apa? Dzakuma kitabun. Dzakuma kitabun. Jadi yang kita tunjuk itu tetap mudzakkar mufrad. Makanya isim isyarahnya dza. Kemudian mukhatabnya orang yang mau Buya tunjukkan kepada dia benda itu dua orang, maka pakai khitabnya kuma. Kalau misalnya Buya mau menunjukkan kepada santri putri, Buya mau bilang itu dapur yang baru. Itu dapur yang baru. Berarti bahasa Arabnya apa? Zakunna maqbahun jadidun. Zakunna maqbahun jadidun. Begitu. Ya. Jadi jangan kita sangka kaki kumakum kunna yang ada pada isim isyarah itu menunjukkan benda yang ditunjuk. Tidak. Tapi itu kembali kepada mukhatab. Kepada siapa kita berbicara. Kepada siapa kita berbicara. Nanti dalam Al-Quran ada contohnya. Ya, dalam Al-Quran ada contohnya. Zaka wa zaki wa zakuma wa zakum wa zakunna. Wa yajuzu, dan boleh juga at-tazida qablaha laman. Dan boleh juga bahwa engkau tambah sebelumnya, sebelum kaf itu laman, huruf lam. Nanti lam ini namanya lam lil bu'di. Namanya lam lil bu'di. Kalau ha tadi ha lit tanbih. Kalau kaf lil khitab. Nama kafnya kaf lil khitab. Kalau ditambah lagi lam sebelum kaf, maka lam itu namanya lam lil bu'di. Ya. Lam lil bu'di. Lam yang untuk menunjukkan jauh. Ya, bahwasanya kita tunjuk ini adalah sesuatu yang jauh. Jadi misalnya kalau dia bilang dzalika kitabun, maka kalau kita i'rab dza isim isyarah, al-lam lil bu'di, al-kaf lil khitab mufrad mudzakkar. Ya. Jadi dzalika itu tiga, ada tiga. Dzanya isim isyarah, lamnya menunjukkan yang jauh, kafnya menunjukkan khitabnya, mukhatabnya siapa. Jadi bisa juga wadzaliki, wadzalikuma, wadzalikum, wadzalikun, wadzalikunna. Kalau kepada yang menunjukkan dekat, ya nggak bisa tambah lam ya, karena lamnya itu sudah maknanya menunjukkan sesuatu yang jauh.
Wala tadkhulul lamu fil musanna, dan tidak masuk lam pada musanna. Jadi lam itu hanya masuk kepada mufrad dan mufrad. Ya, mufrad. Tidak masuk kepada musanna, wala fil jam'i, dan tidak pula pada jamak. Ya. Jadi nggak boleh ditambah lam lil bu'di pada isim isyarah yang musanna, zani, tani yang tadi itu, zaini, taini. Wala fil jam'i, dan tidak boleh juga pada jamak, tapi pada jamak fi lughati mammaddahu, fil lughati mammaddahu, pada bahasa orang yang memanjangkannya. Bahasa siapa tadi yang memanjangkan? Orang-orang Hijaz, ya, bahasa orang-orang Hijaz. Maksud memanjangkan itu kayak mana? Ditambah hamzah, ulai. Jadi kalau lafaz isim isyarah jamaknya itu adalah ulai, maka tak boleh ditambah lam, tak boleh ditambah lam. Wa innama tadkhulu fihima fi halatil bu'di al-kafu, dan hanyalah masuk pada keduanya, pada kedua isim isyarah yang menunjukkan musanna dan jamak bagi yang memanjangkan, itu dalam keadaan jauh. Kalau mau menunjukkan sesuatu yang jauh, yang boleh masuk adalah al-kafu. Al-kafu itu nanti fa'il dari tadkhulu. Wa innama tadkhulu al-kafu, masuk kaf. Jadi nahwu contohnya zanikuma, ya. Jadi nggak boleh zanilikuma, nggak boleh, ya. Dia hanya boleh ditambah khitab, tak boleh ditambah lam lil bu'di. Jadi zanikuma wa tanikuma wa ulaika, ulaika. Ini tadi ulai. Nah, itu kan dia dimatkan, di ada tambah hamzahnya, ya. Ulai. Jadi kalau menunjukkan jauh cukup tambah kaf lil khitab. Jadi makanya kalau dalam Al-Quran pernah kita jumpai ulaikum, ya kan? Ada ulaikum, ada ulaika. Apa bedanya Bu ya, ulaika dengan ulaikum? Apa bedanya? Kalau sekarang seharusnya sudah tahu. Kalau ulaika dengan ulaikum, apa bedanya? Kalau ulaika berarti benda yang ditunjuk atau sesuatu yang ditunjuk jamak, karena menggunakan isim isyarah ulai. Lalu ka-nya di situ menunjukkan yang dikhitab ayat itu adalah satu orang mudzakkar, laki-laki. Ya mungkin kalau dalam Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengkhitab, bercerita atau menyampaikan kepada Nabi Muhammad mufrad mudzakkar. Ula wa ulaika humul muflihun, misalnya. Wahai Muhammad, itulah mereka orang-orang yang bergembira, orang-orang yang beruntung. Tapi kalau wa ulaikum berarti yang ditunjuk banyak, kemudian khitabnya juga untuk banyak. Jadi ada perbedaannya di situ. Itu bedanya kalau kita sudah belajar nahwu dengan hanya sekedar membaca terjemahan. Kalau baca terjemahan nggak ada bedanya, sama aja. Tapi kalau orang yang belajar nahwu, ketika dia tengok ulaika dengan ulaikum, maka dia tahu, oh khitabnya ini satu orang, yang ini banyak orang. Wa kadzalika la tadkhulu 'ala al-mufradi idza taqaddamathu ha at-tanbih. Dan begitu juga tidak masuk ia apa? Ialah atas mufrad apabila mendahului akannya oleh ha at-tanbih. Jadi nggak boleh, ya. Tidak boleh ditambah lam kalau sudah masuk ha at-tanbih. Contoh hadza, ya, sudah ada didahului ha, maka tak boleh kita bilang ha
Lidha nggak boleh. Halidha nggak boleh. Dia hanya boleh tambah ha saja tanpa disandingkan dengan lam lil bu'di. Nahu hada, contohnya hada. Fayuqalu fihi fi halatil bu'di, maka dikatakan padanya pada keadaan yang jauh hadaka. Jadi kalau kita mau pakai halit tanbih, tapi yang mau kita tunjuk itu sesuatu yang jauh. Jadi kita bukan bilang halidha, bukan. Tapi kita bilang apa? Hadaka. Cukup tambah harful khitab di akhirnya saja. Titik. Wa yusharu ilal makanil qaribi, dan diisyaratkan kepada makan yang dekat, tempat yang dekat. Maksudnya isim isyarah yang kita gunakan untuk menunjukkan tempat, tempatnya dekat. Ka huna, di sini. Tengok huna ya. Jadi nggak perlu kalian tambah fi. Biasanya kalau ngomong fi huna itu salah. Cukup huna saja. Huna itu artinya sudah di sini. Huna di sini. Au ha huna, boleh kita bilang ha huna. Berarti hanya tetap sama. Apa nama hanya itu? Ha litambi, ya. Ha huna. Aina najlisu? Di mana kita duduk? Ha huna. Di sini, sini aja. Ha huna. Nahu inna ha huna qa'idun. Ha huna. Boleh seperti itu. Wa ilal makanil ba'idi, dan menunjukkan tempat yang jauh. Ka hunaka. Hunaka di sana, jauh. Au ha hunaka, boleh juga ditambah hal tambih ya. Ha hunaka. Au hunalika, ditambah lam lagi. Lamnya apa namanya? Lam lil bu'di. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika, boleh. Au hanna, au hinna, au thamma, sama ya. Hanna, hinna, thamma, sama. Nahu wa idza ra'aita thamma, wa idza ra'aita thamma, bukan thumma ya, thamma. Jadi thamma itu adalah isim isyarah menunjukkan tempat yang jauh ya, tempat yang jauh. Faslun alismul mausul, fasal tentang isim mausul. Apa yang dimaksud dengan isim mausul? Berarti ini isim ma'rifah berikutnya ya, isim mausul. Maftaqara ila silatin wa a'idin, kata yang butuh kepada silat dan a'id. Isim mausul itu adalah kata yang butuh kepada silat dan a'id. Jadi kalau nggak ada silatnya, maka dia nggak sempurna. Kalau nggak ada a'idnya, berarti dia nggak sempurna. Itulah isim mausul. Wa huwa darbani, dan dianya ada dua macam. Nassun wa mushtarakun. Nas dan mushtarak. Apa yang dimaksud dengan nas? Fan nassu thamaniyatu alfazin. Maka isim mausul yang nas itu ada 8 lafaz. Maksudnya nas di sini tadi dijelaskan ya. Nas itu adalah lafaznya itu jelas dan dikhususkan untuk sesuatu yang jelas. Contoh nanti alladzi, itu khusus untuk mufrad mudzakkar. Ya, khusus untuk mufrad mudzakkar. Enggak bisa alladzi dipakaikan kepada muannats, enggak bisa. Dia hanya khusus untuk mudzakkar saja. Allati itu hanya untuk mufrad muannats, tidak boleh digunakan kepada mufrad muzakkar. Jadi sesuai nasnya. Kayak mana nasnya, seperti itulah dia. Ya, itu yang disebut dengan nas. Jadi alladzi lil mufradil mudzakkari, untuk mufrad mudzakkar. Wallati lil mufradatil muannatsati, allati untuk mufrad muannatsah.
Walladzani lil mutsannal mudzakkar, untuk mutsanna mudzakkar. Ladzani ini nanti bisa juga alladzaini ya. Kalau nggak salah nanti ada ya. Walladzani lil mutsannal mudzakkar, wallatani lil mutsannal muannas. Latani allatani untuk dua muannas. Fi halatir raf'i, dalam keadaan rafa'. Walladzaini wallataini fi halatayn nasbi wal jarri. Dan alladzaini dan allataini pada dua keadaan nasab dan jar. Wal ula walladzina bil ya'i mutlaqa lil jam'il mudzakkar, untuk jamak mudzakkar. Wa qad yuqalu, dan terkadang dikatakan juga, terkadang ya, qad yang masuk kepada fi'il mudhari' itu bermakna taqlil. Apa taqlil? Sedikit. Makanya kita artikan apa? Terkadang. Ya, qad yang masuk kepada fi'il mudhari' itu artinya terkadang, sedikit. Boleh juga pakai waw, alladzuna. Ya. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi, alladzina bil ya mutlaqan, secara mutlak. Ya. Jadi enggak ada alladzuna begitu. Tapi terkadang ada juga yang dibaca dengan waw, alladzuna bil wawi fi halatir raf'i, pada keadaan rafa'. Wallai wallati wa yuqalu allawati, dan dikatakan juga allawati li jam'il muannatsi, untuk jamak muannas. Wa qad tuhdhafu ya'uha, dan terkadang dibuang ya-nya, ya yang ada pada kata allai dan allati atau allawati. Jadi enggak ada ya di ujungnya. Allai, allati, allawati gitu, enggak ada iya-nya, dibuang ya. Titik. Nahu contohnya, ini contoh secara keseluruhan ya. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Nah, isi mausulnya mana? Alladzi. Ya, nanti silatnya itu, silat nanti kita pelajari di akhir ya. Silat sama a'id. Silatnya itu nanti jumlah yang ada sesudahnya. Sadaqana wa'dahu. A'idnya nanti domirnya itu. Contoh kedua, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Yang kita maksud di sini adalah kata allati. Ya, silatnya nanti jumlah yang ada sesudahnya, tujadiluka fi zawjiha. A'idnya domir. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Nah, yang kita maksud sini adalah alladzani. Rabbana arinal ladaini adallana. Yang kita maksud di sini adalah alladaini. Ya. Ini untuk isi mausul yang musanna mudzakkar. Walladzina ja'u min ba'dihim. Yang kita maksud di sini alladzina. Alladzina untuk jamak mudzakkar. Wallai ya'isna minal mahid. Yang kita maksud allai, ini untuk jamak muannas. Wallati ya'tinal fahishata. Yang kita maksud di sini adalah kata allati. Ya. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi sampai ke mushtarak. Wal mushtaraku sittatu alfazin. Dan isi mausul yang mushtarak itu ada 6 lafaz. Pertama man, kedua wama dan ma, wa ayyun dan ayyu, wa al dan al, wa dhu dan dhu, wa dha dan dha. Jadi man, ma, ayyun, al, dhu, dha. Yang 6 ini adalah isim isyarah, isim mausul yang mushtarak. Kenapa mushtarak? Fahadhihi sittatu tutlaqu 'ala al-mufradi wal muthanna wal majmu'i al-mudzakkari min dzalika kullihi wal muannatsi. Maka yang 6 ini, fahadhihi sittatu, maka yang 6 ini tutlaqu 'ala al-mufradi, ya, dipakai atas mufrad
atau dikategorikan atau dimutlakkan, dimasukkan dia boleh dipakai untuk yang mufrad. Wal mutsanna boleh juga untuk mutsanna, wal majmu' dan boleh juga untuk jamak. Al muzakkar yang muzakkar min dzalika kullihi, dari itu semuanya. Maksud dari mufrad, mutsanna, jamak, mufrad muzakkar, mutsanna muzakkar dan jamak muzakkar. Wal muannatsi, dan begitu juga yang muannas. Maksudnya boleh dia dipakai kepada mufrad muannas, mutsanna muannas dan jamak muannas. Makanya dia disebut dengan isim mausul yang mushtarak. Mushtarak itu yang berkongsi, ya, yang berbagi. Dalam semua keadaan dia boleh. Wa tusta'malu man lil aqili, dan digunakan man itu untuk yang berakal. Jadi kalau kita sekarang bahasanya siapa? Man lil aqili, untuk yang berakal. Wa ma li ghairil aqili, dan ma untuk yang tidak berakal. Taqulu fi man, kamu katakan pada contoh man, tu'jibuni man ja'aka. Tu'jibuni man ja'aka. Ya, tu'jibuni mengherankanku, man ja'aka siapa yang datang ia kepadamu, man ja'aka. Ya. Heran aku, siapa itu yang datang samamu? Ya, man ja'aka. Jadi kalau dibilang man berarti yang datang itu adalah seseorang, manusia berakal, bukan hewan. Ya. Kalau hewan ditukarlah man tadi menjadi ma. Tu'jibuni ma ja'aka. Nah, berarti kalau ma ja'aka itu adalah benda, sesuatu yang tak berakal datang kepadamu. Wa man ja'atka, wa man ja'aka, wa man ja'ataka, wa man ja'uka, wa man ji'naka. Ini kalau ja'aka itu untuk mufrad mudzakkar. Man ja'atka untuk mufrad muannas. Man ja'aka untuk mutsanna mudzakkar. Man ja'ataka untuk mutsanna muannas. Man ja'uka jamak mudzakkar. Man ji'naka jamak muannas. Wa taqulu fima, dan kamu katakan pada ma, jawaban liman qala laka, sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepadamu, ishtaraitu himaran au atanan. Jadi ada orang bilang ke kau, ishtaraitu himaran au atanan, aku membeli seekor himar, himar jantan, au atanan, atau himar betina. Ya, jadi himar itu biasanya dipakai untuk yang jantan, atan itu dipakai untuk yang betina. Sama kayak apa, unta. Kalau unta betina namanya apa? Naqah. Ya, unta betina namanya naqah. Kalau keledai betina atan. Ya, atan. Au himaraini au atanaini, atau 2 ekor keledai jantan atau 2 ekor keledai betina. Au humuran au utunan. Humuran jamak dari himar. Ya, utunan juga jamak dari kata atan. Kalau ada orang bilang kayak gitu, kira-kira kita apa jawabnya? Apa jawabnya? Jadi orang ada bilang ishtaraitu himaran, atau enggak usah himar kan? Ishtaraitu kitaban. Aku sudah membeli buku. Kau jawab apa? Jawabannya adalah yu'jibuni mashtaraitahu. Apa artinya yu'jibuni mashtaraitahu? Mengherankan aku apa yang kau beli. Maksudnya mengherankan aku itu kayak mana itu? Kita takjub, wah bagus sekali yang kau beli gitu, ya. Yu'jibuni mashtaraitahu. Senang aku melihat apa yang kau beli itu. Bahagia aku, heran, takjub, kagum aku atas apa yang kau beli. Jadi ma di situ itu isim mausul untuk yang tidak berakal. Wa mashtaraitaha, wa mashtaraitahuma, wa mashtaraitahum, wa mashtaraitahunna. Itu semua untuk yang
perubahan mufrad, musanna, jamak, mudzakkar dan muannas. Wa qad yu'kasu dzalika, dan terkadang dibalikkan. Terkadang pernah juga terjadi terbalik, tapi terkadang enggak sering ya. Fatusta'malu man li ghairil aqili, maka dipakailah kata man, isim mausul man, li ghairil aqili, untuk yang tak berakal. Nahu contohnya dalam Al-Qur'an ini, dalam Al-Qur'an. Faminhum man yamshi 'ala batni, maka sebahagian dari mereka hewan-hewan itu, may yamshi 'ala batni, yang berjalan di atas perutnya. Maksudnya berjalan di atas perutnya itu apa? Melata. Sejenis apa itu berarti? Kalau hewan, ular, cacing, gitu. Ya. Nah, man di sini itu kepada yang berakal atau yang tak berakal? Kepada yang tak berakal, karena hewan. Jadi terkadang dipakai. Padahal asalnya man itu hanya untuk yang berakal, tapi terkadang dipakai juga untuk yang tak berakal. Begitu juga pada ma, wa tusta'malu ma lil aqili, dan terkadang dipakai juga ma itu untuk yang berakal. Nah, contohnya ini dalam Al-Qur'an juga. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Mana yang kita maksud? Isim mausul ma yang tujuannya untuk lighai, untuk yang akil, untuk yang berakal. Yang mana itu? Hah? 5. Ya, ma yang kedua, bukan ma mana'aka ma yang pertama, bukan ya. Ma yang kedua, 5 khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu bahwa engkau sujud atau hormat? 5 khalaqtu biyadai, kepada apa yang aku ciptakan dengan kekuasaanku, dengan tanganku. Apa maksud Allah ini? Ma-nya ini apa ini? Ini kan ceritanya kepada iblis. Allah suruh kepada iblis untuk hormat. Lalu iblis tak mau. Lalu Allah tanya kepada iblis, apa yang membuatmu tertegah, berat, gak mau sujud hormat kepada apa yang aku ciptakan sendiri? Ma di situ sebenarnya kembali kepada siapa? Hah? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam berakal atau tidak? Berakal, tapi dipakaikan di sini ma, bukan man. Jadi terkadang ma itu dipakai juga dia untuk yang berakal. Oke, sudah. Itu saja. Insyaallah kita akan sambung berikutnya, wal arba'atul baqiyatu tusta'malu lil aqili wa ghairihi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.